Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Anggi Boruti Nambunan dan Bang Rian Purba. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu tema ibadah kita hari ini? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu? Nah, kayaknya ada yang tahu dan ada yang belum tahu juga ya Bang. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini judulnya Pergumulan Yakub dengan Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Adik-adik sekolah minggu, supaya ibadahnya nanti semangat, kita nyanyi satu pujian dulu ya yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, adik-adik, abang yakin di rumah sudah makin semangat. Tapi sebelum kita mulai ibadah, abang mau yel-yel dulu nih. Nah, yel-yelnya yang mempraktekkan Kak Anggi ya. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau kakak dan abang guru sekolah minggunya bilang, adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik yang di rumah jawab, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Kita coba sekali lagi ya. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Wah, udah semakin semangat Kak Anggi. Betul. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadahnya, kayaknya ada yang harus dipersiapkan deh Kak Anggi. Apa ya? Ya betul Bang. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya, siapkan persembahannya, siapkan buku Alkitabnya, dan yang paling terpenting adik-adik harus siapkan hati dan pikiran untuk memuji Tuhan. Nah, kalau semua sudah lengkap, sudah dipersiapkan, dan sudah semangat untuk beribadah, kita bisa mulai ibadahnya. Nah, kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik sekolah minggu, sesuai dengan tema kita hari ini yang berjudul Pergumulan Yakub dengan Allah, yuk kita nyanyikan lagu yang berjudul Bapak Yakub biar kita semakin semangat lagi sambil bangkit berdiri.
sudah siang. Ding dong ding, Ding dong ding. kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Bapa Yakub, Bapa Yakub, bangunlah, bangunlah. Hari sudah siang, hari sudah siang. Ding dong Ding, ding dong. ding. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan mengikut Tuhan Yesus kita harus bersuka cita dan senang. Oleh sebab itu kita angkat lagu kedua yang berjudul Bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-10 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu adalah penolong kita loh. Nah, sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan berikutnya, yaitu Yesus itulah satu-satunya.
satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita mengucapkan secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali bersama Bang Yusuf Sinaga di sini. Nah, adik-adik, di sini Abang mau menyampaikan beberapa warta sekolah minggu. Yang pertama, nama minggu di ibadah hari ini adalah Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir. Ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2. Lalu untuk khotbah di minggu ini diambil dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-24 sampai ke 28. Untuk warta yang ketiga, khotbah sekolah minggu untuk tanggal 1 Mei diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan adik-adik, untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat bulanan di bulan ini, bisa langsung mengirimkan videonya ke nomor kakak guru sekolah minggu ya. Dan Abang juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 April. Abang ucapkan selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan gak pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun ya adik-adik. Abang mengucapkan semoga panjang umur, sehat selalu, dan bisa jadi anak Tuhan yang setia. Nah, demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari disiapkan dulu Alkitabnya dan kita akan mendengarkan khotbah dari Inang Diakones. Sebelum itu, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik, apa kabar? Kalau Inang bertanya apa kabar, jawaban adik-adik adalah luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, tentu kita harus bersemangat. Kita sudah merayakan hari Paskah, ya adik-adik. Nah, sekarang kita pada minggu ini kita sangat bersyukur sekali karena Tuhan masih terus menjagai, menemani kita, memberikan napas kehidupan. Kalaupun kita tadi beribadah di rumah saja, tapi kita selalu bersemangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dilipat tangan, ditutup matanya. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di ibadah kita sekolah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 28. Ini kitab Kejadian Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, ini adalah kitab Perjanjian Lama. Mari kita membacanya. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Kita akan membacanya. Inang akan membaca dari tempat Inang ini.
Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya menyeberangi tempat penyeberangi sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangi mereka, ia menyeberangi juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal Yakub itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub. Di situ Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging dan menutup sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pada 2 minggu yang lewat kita sudah bercerita tentang Yakub. Ternyata sekarang kita bercerita lagi tentang Yakub. Nah, kalau dulu Yakub itu bermimpi ya, waktu dia mau dari Berseba mau ke Haran. Ya, kenapa dia harus ke sana? Menghindari kemarahan abangnya. Lalu dia tertidur, lalu dia bermimpi, ya, lalu dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai dia. Nah, dia tinggal di rumah pamannya Laban. Nah, selama dia tinggal di rumah pamannya, dia di sana adalah beternak. Ya, beternak. Lalu Yakub ini menyenangi atau menyukai anaknya pamannya Laban yang bernama Rahel. Nah, lalu pamannya mengadakan perjanjian. Dia mengizinkan Rahel akan menjadi teman hidupnya, tetapi dia harus bekerja selama 7 tahun. Nah, dia melakukan itu, tapi ada kakaknya Rahel pada saat itu bernama Lea. Lalu ternyata harus pamannya menginginkan duluan kakaknya menikah, baru adiknya. Lalu dia membuat tipu muslihat, lalu yang dinikahinya yang pertama adalah Lea. Lalu karena Yakub senang sama Rahel, dia pun menginginkannya, lalu ada perjanjian 7 tahun lagi. Lalu dia pun menang Rahel. Tapi ada juga gundik atau budaknya daripada siapa? Zilfa dan Bilha. Nah, adik-adik sekolah minggu setelah bersekian puluh tahun dia di rumah pamannya, maka dia punya kerinduan mau kembali ke tanahnya. Karena kita lihat juga ya, Allah berjanji bahwa Allah akan mengembalikan dia ke tempatnya kembali. Ya, kemana? Ke rumah bapaknya. Ya, ke rumah bapaknya. Nah, adik-adik kita lihat di sini ya. Kalau di sini kita lihat ya. Ya, dia meninggalkan kampungnya,
dan di sini dia bermimpi dan dia pun tinggal di Haran dan menikah dengan istri yang dia cintai, yakni Rahel, ya, di sini ya, bersama dengan Rahel, dan dia bekerja selama 7 tahun ya bagi mertuanya Laban. Lalu dia menikahi Rahel, ya, lalu dia tapi dia harus menikah terlebih dahulu dengan Lea. Nah, itu dia. Ya, lalu adik-adik kita lihat Yakub selama dia harus sudah rindu ingin pulang ke kampungnya, yakni ke tanah negerinya. Nah, adik-adik, sebenarnya dia sangat takut. Ya, sangat takut karena dia pernah melakukan kesalahan kepada abangnya. Nah, kita lihat di sini bagaimanakah situasi ya dalam perjalanan, kita lihat ya. Nah, setelah mereka dalam perjalanan mau menyeberangi Sungai Yabok. Ya, Sungai Yabok. Nah, pada malam hari itu Yakub terlebih dahulu membawa kedua istrinya dan gundiknya menyeberang, dan ke-11 anaknya. Anak Yakub ada 11 ya. Ruben, Simon, Levi, Juda, dan Gad, Naftali, Aser, Isasar, Zebulon, dan ada satu putrinya adalah bernama Dina. Nah, lalu adik-adik kita lihat juga menyeberangi sungai. Lalu dia juga menyeberangkan semua harta miliknya. Jadi dia menyeberangkan semua harta miliknya. Nah, lalu kita lihat menyeberangkan semua harta miliknya. Lalu setelah itu dia tinggal sendiri, adik-adik. Dia tinggal sendiri. Ya, dia tinggal sendiri menyeberangi. Dia tinggal sendiri, adik-adik. Kita lihat dia tinggal sendiri. Lalu di tengah sendiri dia bertemu, ada yang itu ya. Dia bertemu di sini katakan, ketika seorang melihat dia tidak menggalakkan dia memukul, lalu dia tinggal seorang diri, lalu dia pun bergulat dengan laki-laki. Ya, di tengah itu dia bergulat dengan laki-laki. Nah, bergulat dengan laki-laki, dia bertahan, dia kuat, dia bergulat. Nah, dia bergulat dengan itu. Nah, adik-adik, siapakah laki-laki temannya bergulat itu? Ternyata itu adalah, coba dilihat sini, dia bergulat ya. Dia bergulat di sini. Ternyata siapakah itu? Yang laki-laki yang bersama bergulat dia itu, dia adalah malaikat Allah. Ya, dia tidak takut, dia lawan, ya, dia berlawan, dia pokoknya berlawan. Lalu setelah itu bagaimana adik-adik? Lalu malaikat Allah ini bertanya, siapakah engkau? Katanya, aku adalah Yakub, kata dia. Ya, aku adalah Yakub. Nah, sekarang kamu itu, dikatakan dia karena Yakub, sekarang namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Dia berani melawan ya, dia menang adik-adik. Lalu bagaimana? Dia peluk itu. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya, luar biasa adik-adik keberanian dari Yakub ini. Kau harus memberkati aku. Lalu bagaimana adik-adik? Apakah Yakub diberkati? Nah, Yakub mendapat berkat itu. Ya, kamu dikatakan kepada dia, lalu diberkatilah Yakub di sungai tadi. Ya, dia diberkatin, dia menerima, lalu Yakub menamai tempat itu adalah Peniel. Apakah artinya? Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, dia arti Peniel. Jadi lalu dia apa? Melawan, ya. Dia dengan segala keberaniannya. Nah, Yakub terberkati adik-adik ya. Yang dulu namanya Yakub adalah penipu, ternyata dia sudah dirubah namanya menjadi Israel. Ya, Israel berjuang ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dalam nats ini ya? Kita lihat bahwa Yakub sendirian tadinya ya, sendirian dia bergulat dengan Allah, dia ada waktu pada saat itu. Nah, dia lalu bagaimana? Ya, dia di sana dia menerima berkat dari Allah. Ya, dikatakan seketika dia dipeluk, dia tidak mau melepaskannya. Aku tidak mau melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Luar biasa itu adik-adik keberaniannya ya.
Memang Yakub adalah orang yang berani adik-adik ya. Inang sudah ceritakan 2 minggu yang lalu. Kenapa Yakub harus pindah ke Haran? Karena dia mencuri berkat ya. Sehingga abangnya marah dan dia tinggal di rumah pamannya. Selama dia beberapa puluh tahun dia di Haran dan dia mau kembali ke tanahnya. Karena Allah mengatakan, aku akan menyertai engkau dan engkau akan kembali ke tanah ayahmu. Nah, dia kembali ke sana. Lalu apa yang pertama dilakukan? Dia menyeberangkan anak istrinya, anak-anaknya, harta miliknya. Lalu dia tinggal menyeberangkan sungai Yabok pada saat itu. Lalu dia tinggal sendiri di sana. Lalu bertemu dengan laki-laki. Dia bergulat dengan itu sampai pagi adik-adik. Sampai pagi adik-adik. Lalu dia peluk dia itu. Lalu bagaimana adik-adik? Lalu dipeluk dia. Lalu bertanya laki-laki, siapa namamu? Namaku adalah Yakub. Oh, namamu, karena dilihat itu namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Nah, adik-adik sekolah minggu yang mau dikatakan di sini tadi, dia tidak mau melepaskannya sebelum Allah, malaikat itu memberkati dia. Apakah diberkati dia? Ya, benar, dia diberkati. Nah, di dalam kesendirian Yakub, dia bergulat dengan Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan. Lalu Yakub setelah bergulat dengan Tuhan, dia tidak tinggal diam, tapi dia meminta juga Tuhan selalu memberkati dia. Lalu Yakub juga mau Tuhan yang ikut campur di dalam kehidupan dia. Nah, itu dia adik-adik. Nah, ternyata dalam kehidupan kita, nah, setiap saat yang mau dikatakan adalah mari kita selalu bergumul bersama dengan Tuhan saja ya. Bergumul dengan bersama Tuhan saja. Nah, bergumul dengan Tuhan saja. Yakub sendiri dia bergulat dengan Allah, dia bergumul dengan Yakub, dan Yakub sendiri juga dia mau Tuhan yang selalu memberkati dia. Dan Yakub memohon ya, dan Yakub memohon agar Allah memberkati dia. Ternyata bagaimanakah? Ya, apakah dia diberkati? Ya, Yakub diberkati. Tuhan memberkati, dan kita lihat dalam kehidupan Yakub selanjutnya memang Yakub menjadi orang yang diberkati selalu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan pada saat ini pergumulan Yakub ini dengan Allah ya. Itu yang kita lihat bagaimana Yakub mau Tuhan selalu yang akan menolong dia, Tuhan yang selalu memberkati dia, Tuhan yang selalu melindungi dia, Tuhan yang selalu menyertai dia. Dan itulah yang selalu Yakub selalu pegang, mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Dan pada saat ini dalam firman Tuhan ini dia bergulat, dia bergumul bersama Allah dan tidak pernah dilepaskannya sampai Allah memberkati dia. Artinya kita juga jangan pernah kita melepaskan Allah dalam hidup kita. Jangan pernah kita melepaskan Allah dalam kita. Nah, adik sekolah minggu, kita mau selalu Tuhan yang kita pegang, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan penopang kita, karena dia yang mampu menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam dalam hati kami. Berkatilah kami. Terima kasih. Engkau adalah Tuhan penolong kami. Maka kami percayakan semuanya kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum menyerahkan persembahan kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian Marilah Kawan. Sambil menyerahkan persembahan kita menyerahkan persembahan kita memuji Tuhan. Marilah Kawan. Bawa persembahanmu dengan sukacita.
kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Mari kita berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.